Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat pembelajar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita kembali bertemu dengan Bu Esti untuk belajar bersama. Nah, untuk hari ini materinya adalah relasi dan fungsi pertemuan pertama matematika SMP kelas 8. Kita mulai dengan kegiatan 3.1, memahami bentuk penyajian relasi. Kita lihat di sini ada gambar sekelompok siswa di kelas. Nah, di sini kalau kita lihat sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran di suatu kelas, di mana setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa yang menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi, satu kursi panjang bisa ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Nah, menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau fungsi? Nanti akan dipelajari bersama. Masalah yang kedua, Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak As'ari. Nah, di sini rumah makan Pak As'ari ini menyediakan ada di sini soto, kemudian rawon, ada bakso, nasi goreng, kemudian ada rujak cingur dan ada sate. Nah, dari menu di sini ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Di sini Abdur sukanya soto dan rawon, tapi kali ini ia memesannya rawon. Ahmad suka bakso, rujak cingur dan sate, tapi kali ini ia memesan rujak cingur. Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Kemudian Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Zaini suka soto dan nasi goreng, tapi kali ini ia memesan soto. Nah, bentuk hubungan apa saja yang dapat dibuat di sini? Ya, pada soal ini hubungannya bagaimana? Nah, cara mengetahuinya pasti bentuk hubungan tersebut nanti akan dipelajari setelah materi ini. Berikutnya yang ketiga, di sini siswa sedang bermain basket. Nah, Pak Aziz sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran olahraga yang berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket. Ahmad berolahraga basket dan karate. Kemudian Rahmat gemar berolahraga badminton dan renang, sedangkan Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama yaitu basket dan badminton. Nah, bagaimana cara menyajikan masalah ini? Ya, ketika masalah tersebut dapat disajikan dalam bentuk relasi. Sedangkan relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Sebelum menyajikan ketiga cara tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita lakukan kegiatan berikut ini.
Kita amati bersama di sini. Ada himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4 dan himpunan B adalah A, B, C. Pada tabel 3.1 ditunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini namanya diagram panah ya. Ada tanda panahnya di sana. Nah, ini merupakan kedua bentuk ini merupakan relasi. Jadi 1 memetakan ke A, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke A. Kalau dituliskan menggunakan pasangan berurutan berarti ini kurung kurawal ya, terus kurung buka 1, A, 2, A, 3, A, 4, A, kemudian kurung kurawal tutup. Untuk yang kedua, di sini 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C. Dituliskan 1, A, 1, B, 1, C. Contoh yang ketiga di sini 1 ke A, 2 ke C. Dituliskan 1, A, 2, C. Kemudian berikutnya 3 ke B, 3 ke C, 4 ke C. Berarti 3, B, 3, C, 4, C. Berikutnya yang ketujuh, di sini 2 ke B, berarti 2, B. Kemudian yang ke-8, di sini tidak ada yang dipetakan, berarti ini merupakan himpunan kosong. Nah, di sini ada sedikit informasi cara penyajian relasi dalam matematika, yaitu di sini hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti tabel berikut. Di sini nama siswa dan pelajaran yang disukai. Abdul suka matematika dan IPA. Budi suka IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Dini suka kesenian dan bahasa Inggris. Kemudian Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Permasalahan pada tabel ini dapat dinyatakan dengan menggunakan diagram panah, diagram Kartesius, dan dengan diagram atau himpunan pasangan berurutan. Kita misalkan A adalah nama siswa di sini. Jadi ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian ini kita misalkan B, yaitu pelajaran yang disukai meliputi matematika, IPA, kemudian IPS, ada kesenian, olahraga, keterampilan, bahasa Inggris ya. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama menggunakan diagram panah. Gambar 3.5 menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota tertentu pada himpunan B. Jadi ini himpunan A-nya, tadi nama-nama siswa, kemudian ini adalah pelajarannya, himpunan B. Pelajaran yang disukai. Ya. Abdul, tadi kita lihat Abdul itu adalah suka matematika dan IPA. Kemudian Budi, kalau dilihat panah sana berarti suka IPA, suka IPS, suka kesenian. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Kemudian Elok menyukai matematika, Elok menyukai IPA, dan Elok juga menyukai keterampilan. Nah, kemudian berikutnya kalau dikatakan dengan diagram Kartesius seperti ini, ya, yaitu di sini keterangannya
Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar. Jadi bagian A ini ya, mulai dari Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Dari ini ke sana. Kemudian yang berikutnya, anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Sumbu tegak yang di sini tadi olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika. Ya. Kemudian setiap pasangan himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau noktah. Nah, gambar 3.6 di sini menunjukkan diagram Kartesius dari pelajaran yang disukai dari data pada tabel yang tadi. Nah, kita bisa melihat di sini ya, Abdul di sini berarti suka matematika dan suka IPA. Budi titik atau noktahnya di sini berarti Budi suka IPA, IPS dan kesenian. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Kemudian Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Seperti itu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kalau menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, penulisannya seperti tadi. Jadi satu persatu ini. Abdul, matematika. Abdul, IPA. Budi, IPA. Budi, IPS, Budi, kesenian, Chandra, keterampilan, Chandra, olahraga, Dini, bahasa Inggris, Dini, kesenian, Elok, matematika, Elok, IPA, Elok, keterampilan. Nah, ini dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, uraian tadi menunjukkan macam-macam cara yang bisa digunakan untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi ada 3 macam ya tadi. Yang pertama menggunakan diagram panah, kemudian grafik Kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah ayo kita menalar. Perhatikan kembali tabel 3.1 di atas. Nah, pada tabel tersebut, soalnya adalah soal ayo kita amati, yaitu diketahui himpunan A, himpunan 1, 2, 3, 4, dan himpunan B adalah himpunan A, B, C. Nah, di sini ini adalah contoh relasi yang tadi, ya 1 sampai dengan 8, himpunan 1, A, 2, A, 3, A, 4, A. Nah, di sini 1, 2, 3, dan 4 bagian depan ini adalah merupakan himpunan A. Kemudian bagian belakang ini A ya, ini yang belakang ini adalah himpunan B yang meliputi A, B, C. Kemudian ini 1, A, 1, B, 1, C. Ini juga merupakan contoh relasi sampai dengan yang 8. Ada contoh yang bukan relasi, diantaranya 1, D, 2, 2. Nah, misalnya 1, D, mengapa bukan relasi? Karena di sini kita lihat pada himpunan B ini tidak ada huruf D. Kemudian 2, di sini kita lihat pada himpunan B ini tidak ada angka 2, jadi bukan contoh relasi. Demikian juga misalnya di sini himpunan 5, A. 5 tidak ada di himpunan A, jadi bukan relasi. Yang ketiga 1, 1 tidak ada di himpunan B, satu yang belakang ini. Kemudian A, di sini himpunan A meliputi 1, 2, 3, 4, bukan A, B, C, D. Jadi ini bukan merupakan relasi, dan seterusnya sampai dengan yang contoh nomor 8. Misalnya ini 1, D ya. Di sini ada 1, D, 2, E. Ada 1, 2, 3, tapi tidak ada di sini himpunan B, yaitu D, E, F tidak ada. Jadi ini bukan relasi. Berikutnya di sini ditanyakan, apakah
anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B, di sini kita lihat ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan B, yaitu yang nomor 8. Ya, jadi ini tidak selalu. Kemudian yang B, perhatikan contoh relasi nomor 8. Mengapa nomor 8 termasuk contoh relasi? Nah, nomor 8 di sini termasuk contoh relasi. Definisi relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota dua himpunan. Walaupun kedua himpunan tidak mempunyai hubungan apapun, karena himpunan kosong merupakan himpunan di sini himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi walaupun himpunan kosong, ini termasuk contoh relasi. Yang C, perhatikan contoh bukan relasi. Mengapa semua contoh tersebut bukan termasuk relasi? Nah, contoh-contoh yang ini 1-8 yang kanan ini bukan merupakan contoh relasi karena himpunan pasangan berurutannya tidak berdasarkan pernyataan yang diketahui. Diketahui di sini kan hanya 1, 2, 3, 4. Nah, sementara di sini ada yang ini ada A, B, C, D, ya, A, B, C. Ya, kemudian di samping itu juga pasangan anggotanya salah satunya tidak ada pada himpunan A dan himpunan B. Misalnya ini 5,A. Nah, pada himpunan A tidak ada angka 5. Ya. Contoh lain misalnya di sini 4,5. Himpunan A ada 4, tapi himpunan B tidak ada 5. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian simpulan apa yang dimaksud dengan relasi? Simpulkan. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Kita lanjutkan, ayo kita berlatih. Diketahui, himpunan P, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kalau digambarkan menggunakan diagram panah, di sini Q-nya 3, 4, 5, 6, 8. Nyatakan relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Berarti digambarkan dulu di sini ini adalah P, kemudian di sini Q. P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Q-nya adalah 3, 4, 5, 6, 8. 3, 4, 5, 6, 8. Nah, nyatakan relasi faktor dari. Berarti dari P ke Q sini ini adalah faktor dari. Kemudian kalau faktor dari berapa aja? Berarti 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6, terus 1 faktor dari 8. Kemudian 2 faktor dari 4. Setelah 4, 2 faktor dari berapa? Ya, 6. Kemudian 2 faktor dari 8. Oh, ini 2 yang ke-6-nya kehapus. Nah, 2, 6. 3 faktor dari 3, 3 faktor dari 6. Kalau 4, berarti 4 faktor dari 4, 4 faktor dari 4, dan 4 faktor dari 8. 5 faktor dari 5, kemudian 6 faktor dari 6. Nah, ini diagram Venn-nya, ya, mohon maaf gambarnya kurang bagus ya. Kemudian untuk diagram
Oh maaf, ini diagram panah tadi ya, maaf keliru. Kemudian untuk pasangan berurutan kita tuliskan menggunakan kurung kurawal. Himpunannya kita mulai dari yang pertama, berarti 1,3, 1,4, 1,5, kemudian 1,6, 1,8. Nah, yang satu udah semua. Sekarang yang dua. Dua tadi pasangannya dengan 4, 2 dengan 6, 2 dengan 8. Kemudian yang 3. Berarti 3 pasangannya 3 dengan 3 dan 3 dengan 6. Kalau 4 berarti 4 dengan 4. 4 juga faktor dari 8. Kemudian 5. 5 berarti cuma faktor dari 5. 5,5. Kemudian berikutnya 6,6. Terus ditulis kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini ya untuk soal yang berkaitan dengan relasi. Nah, semoga apa yang dipelajari hari ini bisa difahami, bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau kurang jelas silahkan untuk diulangi lagi. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.